Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema tentang pengampunan. Berbicara mengenai pengampunan, satu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita difitnah, untuk melepaskan sebuah pengampunan itu begitu berat. Karena kita mudah, kita hanya katakan, aku sudah mengampuni. Tetapi kenyataannya, kesalahan orang tersebut yang menyakiti kita, masih kita simpan di dalam hati kita. Bahkan pada saat bertemu dengan orang itu, kita tidak mau tatap muka. Artinya, di mulut yang kita ucapkan untuk mengampuni, tetapi di dalam hati masih ada rasa dendam. Ini artinya lain di mulut, lain di hati. Ada sebuah ilustrasi tentang pengampunan yang bisa memberikan gambaran dengan kita betapa pentingnya sebuah pengampunan. Ada dua orang sahabat yang dia melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan itu mereka melewati sebuah padang pasir. Selama dalam perjalanan, tiba-tiba dua sahabat ini terjadi suatu pertengkaran yang hebat karena ada selisih paham. Sehingga si A ini mulai emosi dan meledak-ledak. Si A ini mulai menampar sahabatnya si B. Tetapi B ini tidak membalas. Dia hanya menulis di atas pasir, hari ini sahabatku A telah menampar aku. Singkat cerita, mereka mulai meneruskan perjalanannya dan tibalah di sebuah oase atau mata air di tengah padang gurun. Mereka semua mulai melepaskan lelah. Mereka berenang. Tetapi tiba-tiba si B ini, dia mengalami masalah di dalam kakinya. Dan dia mulai tenggelam. Dengan sigap ini si A langsung menolong si B. Dan si B ini bisa diselamatkan. Dan setelah semuanya baik, si B ini mulai menuliskan di atas batu, hari ini sahabatku A telah menyelamatkan aku. Si A mulai bertanya kepada si B, mengapa pada saat aku menampar engkau, pada saat aku menyakiti engkau, kamu menulisnya di atas pasir, apa yang aku perbuat? Tetapi pada saat aku menyelamatkan engkau, maka kamu menulisnya di atas batu. Jawab si B ini, hal yang buruk, menyakitkan, biarlah itu cepat berlalu pada saat angin bertiup. Tetapi pada saat engkau berbuat baik kepadaku, maka aku akan mengingat untuk selama-lamanya. Sehingga aku tulis di atas batu, sehingga tidak akan terhapus. Hal yang buruk biarlah mudah kita lupakan, tetapi hal yang baik harus selalu kita ingat. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya Tuhan Yesus, Dia telah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib, dan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi dan merah seperti kain kesumba, tetapi Yesus mau melupakan, Yesus mau mengampuni kita. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sudah berkata, sungguh aku sudah mengampuninya. Tetapi setiap kali bertemu dengan dia, hati ini masih terasa sakit sekali, karena dia sudah menyakitiku. Pada saat kita dengan sungguh-sungguh menghayati pengampunan akan Tuhan, maka kita akan mudah bisa melepaskan pengampunan. Bapak Ibu sekalian, pada saat Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, bersama-sama dengan dua penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Penjahat itu memang layak untuk dia dihukum karena dia melakukan kejahatan. Tetapi Yesus sama sekali dia tidak bersalah. Tetapi penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, maka ingatlah akan daku. Dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia percaya bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Dan seketika itu juga Yesus mengampuni dosa penjahat di sebelah kanannya. Karena dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah.
Dan Yesus menjawab, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang kejahatan yang dilakukan di masa yang lalu dari penjahat itu. Tetapi Tuhan Yesus dia mengampuni dengan sempurna. Di dalam Markus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tidak hanya itu, ia juga mengampuni segala pelanggaran dan segala dosa kita dengan sempurna. Asalkan kita dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Bapak-Ibu sekalian, pengampunan memerlukan untuk melepaskan hak dan ego kita. Hak untuk menuntut balas, hak untuk keadilan, hak asasi diri kita sendiri. Hak inilah yang kadang kita sulit untuk kita lepaskan pengampunan karena masih ada ego kita. Ego kita yang menguasai hidup kita, sehingga kita kadang sulit untuk melepaskan pengampunan. Kasih Tuhan kepada manusia begitu besar. Dia rela mati menebus dosa kita, dan dia tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran kita. Dia sudah melepaskan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat, dan dia melepaskan dosa kita jauh dari tepi laut, karena dia sangat mengasihi kita. Marilah kita teladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang memiliki kasih dan memberikan pengampunan. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Pengampunan itu memang sulit. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kita dimampukan oleh kekuatan yang melebihi diri kita, yaitu kita memiliki kasih. Tanpa ada kasih, kita tidak akan bisa melepaskan pengampunan. Sudahkah kita saat ini memiliki kasih itu, supaya kita bisa melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita? Bapak-Ibu sekalian, mari pada pagi hari ini kita mau meneladani Yesus. Kita tidak melihat, kita tidak memandang pelanggaran pada orang lain, apa yang sudah dilakukan di hari-hari yang lalu. Tetapi pagi hari ini, dengan kita memiliki kasih, kita bisa dimampukan untuk kita melepaskan pengampunan itu di dalam diri kita. Ada satu manfaat yang luar biasa pada saat kita mengampuni. Ada satu berkat yang luar biasa pada saat kita melepaskan pengampunan. Yang pertama, pada saat kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Matius 6 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yang kedua, pada saat kita melepaskan pengampunan, maka kita akan merasa hidup kita menjadi lega. Ada suatu kelegaan, ada suatu kebebasan dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah tidak ada beban lagi, dan sudah tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Hal yang ketiga, pada saat kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mendapatkan satu perkenanan dari Tuhan, dan hidup kita akan dipulihkan. Haleluya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, marilah jangan simpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, karena ini akan membusuk dan menjadi satu akar kepahitan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kita, dan kita akan mengalami satu pemulihan, dan doa-doa kita pasti akan didengar oleh Allah. Oleh karena itu, lakukanlah. Kita mau belajar melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni kita pada saat kita mau melepaskan pengampunan, dan ada satu kelegaan dan sukacita itu kembali ada di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.